Di awal part 22 kita akan diperlihatkan Jumong bersama perwiranya yang sedang OTW menuju Gerubu. Sementara Buyum, Sayong, dan Susono juga terlihat mulai menaiki perahu bajak laut untuk menuju jalur selatan. Di pihak lain terlihat Songyang yang mendapatkan tamu dari Daeso. Lalu malamnya Jumong yang telah tiba di Gerubu, sesampainya di sana ia langsung mendapatkan kabar mencemaskan tentang kemungkinan pecahnya Cholbun. Di tempat lain, Chaoryang yang mengetahui bahwa Songyang bertemu dengan Daeso secara sembunyi-sembunyi, ia pun menuduh si bocah tua nakal Songyang akan kembali bersekutu dengan Buyo. Yang Tak memberikan usul agar melenyapkan Songyang sebelum terlambat. Tiba-tiba Jumong datang dan memberitahu bahwa semua itu bukanlah salah Songyang, melainkan salahnya yang tidak bisa mengatasi krisis ini dengan cepat. Namun Mari berpendapat lain bahwa keributan ini terjadi karena adanya gosip bahwa Jumong telah mati. Oleh karenanya Mari menyuruh Jumong agar menunjukkan diri pada semua orang bahwa dia masih hidup. Pertemuan antara Daeso dan Songyang yang memperkirakan bahwa klan Biryu, Hwana, Guana, dan Yuna akan mundur begitu pasukan Buyo menyerang Gerubu. Daeso memerintahkan pada Bubono agar ia tidak membiarkan seorang prajurit pun yang meninggalkan perkemahan. Tak jauh dari situ, Yesoya datang ke kamar Yohwa sambil menangis cemas karena Yuri sedang dibawa oleh Yangsul. Sementara Yuri sendiri sedang duduk manis di samping Yangsul. Yangsul begitu kagum dengan ketampanan Yuri dan menilai bahwa Yuri kelak adalah orang yang sangat cerdas. Oleh karena itu, Yangsul meminta Yuri untuk mulai saat ini memanggilnya ibu. Karena mulai saat ini Yangsul berniat membuat Yuri sebagai anak angkatnya. Tekad Yangsul untuk mengadopsi Yuri semakin kuat lantaran kabar bahwa Jumong sudah mati. Jika sudah seperti itu, ia juga akan berniat menyingkirkan Yohwa dan Yesoya. Hao Chen berpendapat bahwa membesarkan Yuri sangatlah berbahaya, karena mengacu pada Raja Gemua yang mengadopsi Jumong yang pada akhirnya mereka saling bermusuhan. Yangsul menenangkan pengawalnya tersebut sembari mengatakan bahwa dirinya mengangkat Yuri semata-mata hanya untuk melampiaskan dendamnya. Setelah itu pelayan Yangsul membawa Yuri kepada Soya. Takut kehilangan anaknya, Soya pun langsung menggendongnya. Karena peperangan akan segera terjadi antara Han dan Buyo melawan Cholbun dan pasukan Damul, maka Bubono akan segera mencari cara mengeluarkan Yohwa dan Yesoya keluar dari istana Buyo. Singkat cerita, malam pun tiba. Jumong dan trio Wek-Wek terlihat menyusup ke markas Biryu untuk menemui Songyang. Songyang protes kepada Jumong yang dinilai tidak profesional. Jumong pergi mencari makanan, namun dirinya tak melapor terlebih dahulu. Jumong berpendapat ia memang sengaja tidak memberitahu siapapun karena ditakutkan kepolisian Buyo akan semakin memperketat blokade. Songyang memberikan info bahwa kali ini Buyo sengaja menyerang Cholbun karena mereka mengira Jumong telah tewas. Songyang menambahkan bahwa Daeso akan mengampuni klan Biryu jika bersedia mundur ketika Buyo menyerang Cholbun. Jadi Songyang tidak punya pilihan lain selain mengiyakan permintaan dari Daeso. Jumong membenarkan setiap tindakan dari Songyang karena memang dirinya tak ingin mereka tahu bahwa ia masih hidup. Bersikaplah seolah kau memihak pada Daeso, ucap Jumong kepada kakek Songyang. Dalam diskusi tersebut, Songyang tampak pesimis Cholbun akan menang melawan Buyo. Namun Jumong berpendapat lain. Setidaknya pihak musuh sudah berpikir bahwa Jumong sudah mati dan klan lain akan mundur dari peperangan. Itulah salah satu poin dari kelemahan mereka. Jumong meyakinkan Songyang bahwa kita akan memenangkan peperangan ini. Daeso memberikan perintah untuk mengumpulkan semua prajurit yang menjaga perbatasan ke perkemahan dekat sungai Biryu. Alasannya adalah untuk menghindari Gerubu yang kemungkinan akan membakar stok perang mereka. Karena kita tahu dulu Songyang menyerah pada Jumong dikarenakan stok Biryu yang kala itu dibakar oleh Gerubu. Daeso tak mau terulang kedua kali dan akan menjaga stok mereka dengan baik. Dalam rencana penyerangannya kali ini terhadap Cholbun, Daeso sendiri yang akan memimpin pasukan tambahan untuk memulainya. Dalam percakapan tersebut terlihat Bubono mendengarkan dengan seksama. Setelah itu Bubono menemui Yohwa dan Yesoya dan mengajak mereka keluar dari istana tepat pada malam hari.
Yohwa khawatir jika dirinya dan Soya bersama Bubono maka hanya akan memperlambat laju saja. Yohwa memutuskan untuk keluar istana seorang diri. Ia meminta Bubono agar menyampaikan pesannya terhadap Jumong. Namun Bubono menolaknya karena memang dirinya sangat khawatir dengan keluarga Jumong tersebut. Akan tetapi Yohwa menenangkan sembari meyakinkan Bubono dan menyuruhnya segera pergi. Keesokan harinya Daeso memerintahkan Bubono untuk menyusup ke Cholbun dan memberitahukan setiap aktivitas di Cholbun. Bubono pun pergi bersama dengan beberapa prajurit Buyo yang menyamar. Namun saat di tengah perjalanan Bubono secara membabi buta membunuh semua prajurit yang ikut dengannya. Setelah itu barulah ia kemudian menuju Gerubu. Bubono dengan senyum ceria lalu menemui Jumong. Alasan Bubono begitu bahagia karena kini keluarganya sudah diamankan olehnya. Ia kemudian memberitahu bahwa Pangeran Daeso telah memimpin pasukan tambahan untuk menyerang Gerubu dari lembah Akbu. Dan para prajurit yang dibawa terdiri dari prajurit-prajurit terlatih di kelasnya. Mari tertawa ketika mendengar bahwa pasukan tambahan yang digunakan untuk menyerang Gerubu hanya 200 pasukan. Tampaknya rencana Jumong berpura-pura mati telah berhasil mengelabui Daeso ya guys. Akibatnya Daeso kini kurang berhati-hati dan menganggap remeh perang ini. Jumong mengangguk seraya berkata pada Bubono, "Katakan pada Daeso bahwa pasukan Gerubu sudah standby di lembah Akbu dan akan segera menuju ke Sungai Biryu." Setelah itu Jumong menyuruh perwiranya untuk segera memberi kabar pada pasukan Damul bahwa Jumong masih hidup. Setelah itu barulah mereka akan menyiapkan pasukan menggunakan serangan api. Di sisi lain terlihat Hyopo yang meminta rompi baja kepada Pak Jarwo. Meski rompi tersebut berat, namun Hyopo tetap memakainya. Jumong dan para perwiranya pun heran menyaksikan kekonyolan dari Hyopo. Ternyata tujuan Hyopo mencoba rompi tersebut adalah untuk memamerkannya kepada Jumong dan meminta pendapatnya. Memang terlihat tidak nyaman, namun Hyopo tetap memakainya dengan alasan itu sangatlah keren. Setelah itu Jumong dan para perwiranya menuju markas perkemahan pasukan Damul. Pasukan Damul bersorak senang melihat Jumong yang ternyata masih hidup. Dengan suara lantang Jumong memberikan semangat kepada pasukan Damul untuk melawan pasukan Buyo bersamanya. Mendengar orasi dari sang jenderal, pasukan Damul pun tambah on fire. Keesokan harinya Daeso dan pasukannya pun mulai bergerak menuju lembah Akbu. Sesuai instruksi dari Jumong, Bubono menyarankan pada Daeso agar ia mengerahkan pasukannya melewati Sungai Biryu karena pasukan Damul sedang beristirahat di markas Akbu. Karena sudah percaya penuh kepada Bubono, ia pun lantas menyetujuinya. Malamnya Jumong dan pasukan Damul bersembunyi untuk menyergap pasukan Daeso. Saat Daeso dan pasukannya sudah dekat dan berada dalam jarak tembak panah mereka, Jumong pun dan yang lainnya menembakkan anak panah api. Rumput-rumput yang kering akibat kemarau panjang membuat api menjadi ludes dan cepat terbakar. Setelah itu Jumong pun mulai menginstruksikan penyerangan. Tentu pasukan Buyo yang sudah kelabakan karena api menjadi panik. Secepatnya Daeso menyuruh pasukan agar segera mundur. Daeso yang melihat Bubono tiba-tiba berpihak pada pasukan Damul pun lantas marah dan menyerang Bubono. Beruntung dengan sigap Jumong bisa melindungi Bubono. Selain kaget dengan Bubono, Daeso juga tentunya terkejut melihat Jumong yang ternyata masih hidup. Di tengah ramainya baku hantam Buyo dan Damul, terjadi pertarungan sengit juga antara mantan kakak adik tersebut. Dengan jam terbang Jumong yang lebih tinggi, alhasil Jumong pun berhasil melukai lengan Daeso. Akibat itu, Naru melarang Daeso untuk melanjutkan pertarungannya dengan Jumong. Walaupun sempat ngeyel ingin melawan Jumong, berkat Naru akhirnya Daeso pun berhasil melarikan diri. Keesokan harinya Daeso kembali bersama pasukannya dengan memasang wajah kelelahan karena kalah dari pasukan Damul.
Daiso menenangkan raja walaupun pasukannya kalah, beruntung mereka hanya kehilangan sedikit prajurit. Kabar tentang kemunculan Jumong tentu juga membuat Yang Jong sangat kecewa. Tak terima diperlakukan seperti ini, Daiso berniat untuk memanggil semua prajurit yang mengepung Cholbun guna menyerang Jumong. Oleh karenanya Daiso meminta kesempatan sekali lagi pada Raja Gembwa. Mendengar itu, Raja menyuruh Daiso agar bahan saja karena dengan kondisinya yang seperti ini jelas Daiso tak akan bisa berperang. Di tempat lain, Yang Sul berusaha mendekati dan mengajari Yuri tentang cara memberi hormat kepada Ratu Wunha. Reaksi Wunha tampak terlihat tak senang. Wunha mengaku bahwa ia tidak nyaman di dekat Yuri, hal itu disebabkan Yuri sangat mirip dengan Jumong. Kelak saat putra mahkota jatuh pada Daiso, rencananya Yang Sul akan meminta izin kepada suaminya untuk membesarkan Yuri. Tak lama itu, Yesoya datang dan melabrak Yang Sul karena berani punya niatan seperti itu. Melihat marahnya Yesoya yang tak tahu tempat, Yang Sul pun menyuruh pengawal untuk menangkap Yesoya. Akan tetapi Wunha melarangnya. Wunha berpendapat bahwa marahnya Yesoya atas nama sikap ibu terhadap anaknya. Tapi jika Yesoya melakukannya lagi, maka Wunha tak akan memaafkannya. Akibat kabar Jumong yang masih hidup, Raja Gembwa dan Yang Jong tidak lagi ingin berperang. Ia akan tetap menekan Cholbun dengan cara membuat larangan lalu lintas. Cara tersebut dirasa lebih efektif menindas Cholbun daripada harus berperang yang buang-buang tenaga. Daiso benar-benar frustasi karena kekalahannya itu. Ditambah lagi ternyata Bubono sudah membawa kabur keluarganya. Naru menambahkan bahwa Jumong dan beberapa prajuritnya melewati blokade dan pergi ke Okcho. Daiso kemudian memerintahkan Naru agar mencari tahu kenapa Jumong pergi ke Okcho. Kemarahan Daiso tidak berhenti sampai situ ya guys. Yongpo datang mengatai Daiso terlalu gegabah sehingga membuat Buyo mengalami kerugian. Yongpo menilai Daiso dipenuhi amarah yang sangat besar terhadap Jumong sehingga tidak bisa fokus dalam menyusun strategi. Akibat perkataan tersebut, Yongpo pun terkena bogem mentah dari Daiso. Daiso berjanji jika Yongpo berani mengkritiknya lagi maka Yongpo akan dibunuh. Scene berpindah pada rakyat Cholbun yang menyambut kedatangan sang jenderal dan pasukan Damul dengan sorak bergembira. Para kepala klan Cholbun datang dan meminta maaf pada Jumong karena telah berpikiran negatif tentangnya. Sebagai seorang yang rendah diri seperti Mimin, Jumong paham betul bahwa kepala klan melakukan itu karena takut akan ancaman Han dan Buyo. Setelah ini, Jumong berjanji akan membebaskan Cholbun dari blokade dan melindunginya. Jumong kemudian mengajak perwiranya untuk berkunjung ke Biryu dan Guana. Kondisi di kedua klan itu sangat menyedihkan. Makanan sangat langka sehingga banyak rakyat yang kelaparan dan mati sia-sia. Akhirnya Jumong dan perwiranya kembali ke Gerubu dan mengadakan sebuah rapat. Akibat kelaparan yang menimpa pada saat musim dingin membuat mereka bingung. Terlebih harapan dari Buyom yang tak pasti apakah mereka berhasil membawa makanan ataukah tidak. Jaisa mengusulkan untuk membuat rencana cadangan jika Buyom tak berhasil. Sedangkan Mari mengusulkan untuk terlebih dulu menyatukan rakyat. Malam itu hujan terus-menerus turun disertai oleh petir yang menyambar. Dalam kesendiriannya, Jumong berpikir keras. Atas petunjuknya, Soryong menilai bahwa bencana tersebut diakibatkan karena rakyat yang kehilangan harapan karena kelaparan dan ketakutan atas bentuk tindasan dari Han dan Buyo. Jumong menambahkan bahwa langit sedang mengujinya. Ia pun lantas berniat akan melakukan upacara ritual dan mengumpulkan hati rakyat yang ketakutan. Keesokan harinya hujan masih turun dengan lebat. Jumong berdoa dan mengadakan upacara ritual di bawah derasnya hujan. Ritual sudah diadakan beberapa hari, Jumong tak kunjung beranjak dari altar tempatnya berdoa. Meski Oi sudah melarang karena khawatir atas kesehatan Jumong, namun Soryong berkata bahwa berdoa adalah jalan satu-satunya untuk berharap. Tak lama setelah itu tiba-tiba rakyat berbondong-bondong datang dan ikut berdoa di belakang Jumong.
Selama beberapa hari itu, hujan dan salju tetap terus-menerus turun tanpa henti. Jumong berdoa dalam hatinya memohon agar Tuhan menjaga rakyat Cholbun. Jumong merasa sakit dan terluka melihat mereka yang menderita. Bahkan Jumong rela mati jika hidupnya memang diperlukan untuk membuat rakyat Cholbun selamat. Doa itu menjadi hal terakhir yang diucapkan Jumong sebelum ia pingsan tak sadarkan diri. Semua orang yang ada di sekitarnya terkejut dan terlihat mengkhawatirkan keadaan Jumong. Berbeda dengan Goguryeo yang sedang menghadapi masa kritis, kali ini Buyo dipenuhi oleh kabar baik. Raja Gembua mendapat laporan bahwa wabah penyakit yang ada di Goguryeo semakin parah. Walaupun Jumong dan pengikutnya tengah mengadakan ritual surgawi, salah satu petinggi dengan percaya diri memuji raja dan menyebut bahwa langit memihak kepada raja kembali. Dan tak lama lagi pasti Goguryeo akan runtuh. Namun kali ini Raja Gembua lebih berhati-hati dan tak mau besar kepala. Ia sadar bahwa blokade yang dilakukan Buyo membuat rakyatnya menderita. Oleh karena itu, untuk segera mengakhiri penderitaan rakyatnya, Raja memerintahkan agar Goguryeo mendapatkan tekanan yang lebih dari ini. Merasa mendapat kesempatan, Daeso memohon kepada Raja untuk mengambil alih tugas tersebut dan berniat membalaskan dendamnya kepada Jumong. Sayangnya, Raja tak ingin kesalahan yang sama terulang kembali. Ia tak memberikan satupun kepercayaan kepada Daeso untuk mengambil alih tugas kerajaan. Yongpo yang berada di samping Daeso terlihat senang akan kegagalan yang diterima oleh kakaknya. Usai rapat tersebut, Daeso mengajak Maoryong di tempat pribadinya. Sikap arogansi yang dimiliki Daeso pun memuncak. Ia pun menghunuskan pedangnya ke leher Maoryong. Daeso tak terima karena informasi Maoryong membuatnya kehilangan kepercayaan dari raja. Untungnya Wunha datang tepat waktu. Ia melihat kejadian tersebut dan menyuruh Daeso untuk tidak memperbesar permasalahan. Ia juga memberikan nasihat bahwa Daeso akan mendapat kesempatan lain. Dan benar rupanya, Naru datang memberi kabar bahwa raja mengajak Daeso untuk mengunjungi prajurit di perbatasan, sekaligus melihat pasukan sekutu. Kabar tersebut membuat Daeso kembali bersemangat, karena ia merasa bahwa raja masih memberikan kepercayaan kepadanya. Scene pun berlanjut pada rapat antara pihak Buyo dan Hyontugon. Rapat tersebut membahas mengenai Raja Gembua yang akan berperang melawan Jumong. Ia berniat untuk membawa pasukan sekutu dan menyerang Cholbun, karena ia yakin bahwa Cholbun akan segera runtuh jika rakyatnya diintimidasi oleh ketakutan. Raja Gembua pun membagi tugas dan menyuruh kedua anaknya memimpin pasukan sekutu dalam penyerangan Cholbun. Di saat kedua anaknya berangkat memimpin pasukan, Raja Gembua menyuruh Perdana Menteri untuk pergi ke Cholbun dan membujuk Jumong supaya menyerah. Gembua melakukan hal tersebut karena ia tak ingin Jumong dan Cholbun mengalami akhir yang menyedihkan. Dengan hal tersebut, Raja Gembua juga akan mendapatkan alasan untuk tidak membunuh Jumong. Sementara itu, walaupun badai di Cholbun telah hilang, Jumong tetap belum sadarkan diri. Kegiatan di Cholbun tetap berjalan seperti biasa. Bubono menjalankan tugasnya untuk menjaga perbatasan, namun sayang sekali dari jauh ternyata pihak musuh yakni Naru memata-matai mereka. Usainya memata-matai pihak Cholbun, Naru memberikan laporan kepada Daeso bahwa jumlah penjaga perbatasan tidak mencapai 100 orang. Yakin akan jumlah mereka yang lebih banyak, Daeso pun menyuruh seluruh pasukan untuk menyerang perbatasan. Penyerangan tersebut membuat Bubono terkejut. Ia pun berusaha membantu pasukannya. Sayangnya karena perbedaan jumlah yang cukup signifikan, ia memilih pergi dan melaporkan hal tersebut kepada Jumong. Bersamaan dengan hal itu, Jumong mulai tersadar. Para perwiranya yang ada di sana bergegas menemuinya. Tanpa peduli keadaannya, Jumong lebih mengkhawatirkan keadaan Cholbun saat ini dan bertanya tentang perkembangan yang telah terjadi. Sayangnya Cholbun dalam kondisi yang sangat lemah. Walaupun cuaca sudah kembali seperti semula, namun nyatanya wabah penyakit semakin menyebar. Hal ini membuat para pengungsi yang menetap di Biryu dan Guana pun pergi meninggalkan Cholbun. Tidak sampai di situ, akibat blokade yang dilakukan oleh Buyo, Cholbun dapat mengalami perpecahan. Mendengar semua permasalahan tersebut, Jumong tak mau bersantai-santai.
Ia segera bangun dan beranjak dari tempat istirahatnya walaupun perwira dan Yontabal membujuknya untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Jumong tetap semangat dan ingin melihat keadaan Cholbun secara langsung. Ketika Jumong keluar menemui para perwiranya, ia mendapatkan kabar buruk dari Bubono yang baru saja tiba. Bubono melaporkan bahwa desa perbatasan telah dibantai oleh pasukan Buyo dan Han. Di pagi harinya, Jumong dan perwiranya pergi untuk melihat langsung keadaan desa tersebut. Miris dengan kondisi pembantaian tersebut, Jumong paham betul bahwa tujuan Raja Gemua melakukan hal tersebut adalah untuk menjatuhkan mental rakyat dan tentara Cholbun melalui perang antar daerah. Sebagai antisipasi pertama, Jumong memberikan perintah supaya memperketat pertahanan di setiap perbatasan. Usainya belusukan, Jumong berdoa kepada langit. Dalam doanya tersebut, Jumong yakin bahwa keadaan yang ia alami saat ini bukan pertanda langit meninggalkannya. Akan tetapi ia yakin bahwa langit sedang mengajarinya. Dirinya tidak akan gentar dan memohon supaya Cholbun tetap dalam perlindungan. Ritual Jumong terhenti kala Perdana Menteri Dukbul ingin berbicara kepada Jumong. Tujuan Dukbul adalah menyampaikan pesan raja agar Jumong menyerah supaya Cholbun tidak menderita. Keyakinan Jumong tidak goyah sedikit pun karena menurutnya menyerah dengan Buyo maka sama saja dengan menyerah dengan negara Han. Meski raja memberikan wewenang penuh untuk mengatur Cholbun nantinya, namun nyatanya Jumong lebih memilih mati dengan terhormat daripada hidup malu tanpa kehormatan, kata Jumong dengan tegas. Perdana Menteri terus membujuk Jumong dengan mengatakan bahwa seorang pemimpin seharusnya mendengarkan rakyatnya yang sedang menangis. Dukbul menganggap sikap Jumong tersebut sangat egois. Jumong beralasan bahwa dia egois karena merasakan jeritan rakyat melalui hatinya. Suara rakyat yang tertindas terdengar pada Jumong seolah rakyat ingin Jumong mendirikan sebuah negara baru. Katakan kepada raja bahwa aku tidak akan pernah menyerah pada Buyo dan negara Han. Setelah pertemuan tersebut, para kepala klan Cholbun pun membujuk Jumong agar menerima tawaran Buyo. Namun sayangnya keputusan Jumong sudah bulat. Jumong meminta para kepala klan agar percaya dengannya. Jika kita bertekad untuk menghadapi kematian, maka kita akan menemukan cara untuk hidup, ucap Jumong. Perdana Menteri pun langsung kembali ke Buyo dan melapor bahwa Jumong telah menolak tawarannya. Mendengar itu, raja pun memerintahkan Daeso untuk menyerang perbatasan Cholbun. Malam itu juga pasukan Buyo membantai habis rakyat desa perbatasan Cholbun di Guana. Keesokan harinya, salah satu prajurit Guana yang lolos melapor kepada perwira Jumong tentang yang ia alami. Jumlah pasukan Buyo yang menyerang 3 kali lipat dibandingkan prajurit mereka. Akibat itu, rakyat ketakutan dan mulai kehilangan kepercayaan kepada Jumong. Jika ini terus berlanjut, maka Cholbun bisa jatuh. Scene berpindah pada Jumong yang mengambil busur damul yang disimpan oleh Shoryong dan Putri Bintang. Mengingat kejadian yang sekarang menimpa, Jumong sempat ragu apakah ini akhir dari perjuangannya. Di sisi lain, Jumong juga berpikir apakah benar ia adalah tuan dari busur tersebut. Jika ia adalah pemilik busur damul tersebut, maka ia akan benar-benar mendirikan negara. Shoryong menguatkan Jumong untuk tetap tegar hatinya. Karena jika Jumong kalah, maka Cholbun pasti akan terpecah lagi. Jumong kelihatan sangat sedih dan putus asa dengan semua yang terjadi. Segala macam cara sudah ia perjuangkan. Sudah berdoa dan berusaha, namun rakyat tetap menderita. Trio Wek-Wek meminta izin pada Jumong untuk menyusup ke markas Buyo dan membunuh Daeso. Jelas Jumong menolak karena hal itu sangatlah berbahaya. Ditakutkan trio Wek-Wek akan mengorbankan nyawanya. Oyi menjelaskan bahwa memang perlu ada orang yang berkorban untuk menghentikan persekutuan Buyo dan negara Han. Sehingga ia terus bersikukuh meminta izin kepada Jumong. Mendengar itu, Jumong menegaskan bahwa ia semakin lemah jika kehilangan trio Wek-Wek. Selain menjadi pengawal setianya, Jumong sudah menganggap trio Wek-Wek sebagai saudaranya sendiri. Mendengar kata-kata dari Jumong, trio Wek-Wek meneteskan air matanya.
Jika memang mereka tak takut mati, maka mereka harus bisa mencari cara untuk lolos dari blokade, ujar Jumong. Setelah itu, Jumong dan keenam perwiranya nekat pergi ke perbatasan. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa orang yang dikejar-kejar oleh prajurit Buyo. Jumong dan yang lainnya pun membunuh prajurit dan menyelamatkan orang-orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Sayong dan beberapa orang lainnya. Melihat Sayong seperti itu lantas membuat Jumong semakin khawatir dengan Susono. Sayong menjelaskan bahwa Susono baik-baik saja dan sekarang berada di Gunung Ogum. Di situ Susono terjebak dan ingin mencari cara agar lolos dari blokade sehingga ia menyuruh Sayong untuk memberi kabar kepada Jumong. Jaisa usul untuk langsung memulai penyerangan blokade karena Susono telah kembali, sehingga makanan bisa dibawa ke Cholbun. Jumong kemudian memerintahkan Mari dan Jaisa untuk menyiapkan pasukan. Dengan pasukan itu, Jumong dan pasukan Damul menyerang blokade untuk membuka jalan bagi Susono dan Buyu membawa makanan ke Cholbun. Singkat cerita, penyerangan tersebut pun akhirnya dimenangkan oleh Jumong dan pasukannya. Keesokan harinya, terlihat rombongan Susono datang dengan membawa banyak kebutuhan makanan. Semua orang yang menyambutnya bersorak gembira mengagung-agungkan nama Cholbun. Jumong sangat lega dan bahagia melihat makanan dan semua kebutuhan tersebut tiba. Matanya berkaca-kaca karena kini rakyat Cholbun bisa terbebas dari kelaparan. Sembako akhirnya dibagikan pada hari itu juga. Kabar bahwa Cholbun berhasil mendapatkan makanan kini menyebar sampai ke Buyo. Raja Gembuah lantas memerintahkan Daiso untuk mencari tahu negara mana yang memberikan makanan tersebut. Saat malamnya kita akan diperlihatkan Raja Gembuah dikepung oleh sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Jumong. Kala itu Jumong mengangkat pedang bersiap untuk membunuh Raja Gembuah. Belum sempat Raja dibunuh namun ia keburu bangun dari tidurnya. Akibat dari mimpi tersebut, Raja kembali mengingat kata-kata Bigemsen mengenai kehancuran Buyo. Keesokan harinya Daiso memberitahu Raja Gembuah bahwa Jumong berhasil memperoleh makanan dari selatan dengan bantuan bajak laut. Karena Cholbun berhasil mendapatkan makanan dari selatan, maka blokade sudah tidak ada gunanya lagi. Ditambah lagi keadaan finansial Buyo kritis karena kegiatan blokade yang mereka lakukan terus-menerus. Salah satu pejabat berkata bahwa jika Buyo gagal untuk mengambil alih Cholbun, maka kekacauan di Buyo akan bertambah buruk. Yang Jong memberikan sebuah fakta bahwa walaupun Jumong berhasil meloloskan diri dari blokade, tapi sudah dapat dipastikan ia masih belum bisa menyelamatkan Cholbun sepenuhnya. Yang Jong mengusulkan agar menyerang Cholbun secepatnya sebelum keadaan mereka benar-benar stabil. Sayangnya usulan Yang Jong tidak bisa dipenuhi oleh Raja Gembuah. Hal itu dikarenakan kondisi keuangan Buyo yang semakin memburuk. Yang Jong mengancam jika Buyo terus-terusan tidak kompeten seperti ini, maka pasukan Han akan ditarik kembali ke Yontugon. Kini keadaan Yang Jong terpojok karena kegagalan Buyo akhir-akhir ini. Tentu hal ini akan berdampak pada reputasi Yang Jong jika orang Chang'an tahu. Ketakutan Yang Jong menjadi kenyataan. Tuan Huang yang diutus mengawasi Yontugon oleh Kaisar Han kini sudah melaporkan kinerja Yang Jong yang buruk kepada Chang'an. Akibatnya kini pasukan Han mau tidak mau harus kembali ke Yontugon. Sementara itu keadaan Cholbun yang sekarang sudah sangat baik karena makanan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hal itu tentu membuat Song Yang sangat bahagia. Ia meminta maaf kepada Jumong karena sempat meremehkannya.
Karena Jumong dinilai telah menyelamatkan Biryu, kini Songyang dan kepala klan lainnya pun 100% mau mengabdi kepada Jumong. Jumong menuturkan bahwa bencana akhir-akhir ini yang sempat membuat rakyat menderita bukan karena langit murka, melainkan langit ingin agar rakyat Cholbun melewati masalah ini bersama-sama menjadi satu. Jumong menyemangati para kepala klan bahwa kini persatuan Cholbun tidak akan goyah. Dari semua masalah yang mereka timpa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk membangun sebuah negara tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Diperlukan sebuah kebersamaan. Karena kini semua telah percaya kepada Jumong, maka Jumong akan selalu menyimpan pelajaran ini sebagai penyemangat dalam hati. Tentunya untuk membentuk sebuah negara yang sangat kuat. Sayangnya part kali ini bersambung pas lagi seru-serunya.